Hey guys, aku Randy Martin. Di film Dusun Mait aku berperan sebagai Raka. And welcome to Podcast Hits. Ini podcastnya Hitmaker Studios. Dan di podcast kali ini gue gak sendirian. Di sebelah gue ada seseorang. Karena kita akan ngebahas tentang sesuatu pengalaman yang Mas Mahesa alamin. Jadi Mas Mahesa, kenalan dulu. Halo. Halo, dengan saya Mahesa. Oke guys, jadi di podcast yang hits kali ini kita ada narasumber. Nah, Mas Mahesa ini sebagai narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya yang sudah di-email ke tim Hitmaker. Jadi kali ini gue juga sama nih guys, kayak kalian, gue penasaran pengen tahu kira-kira pengalaman mistis apa sih yang mau diceritain sama Mas Mahesa. Oke, aku langsung aja mulai ya, karena ini aku jujur waktu mau syuting ini udah kayak banyak yang mau gue tanyain sebenarnya. Oke, yang pertama buat Mas Mahesa nih, jadi ternyata Mas Mahesa konten kreator. Tuh, Bikin konten ya? bikin konten. Oke, jadi pasti tuh udah banyak nih tempat-tempat peninggalan atau bersejarah yang udah dikunjungin, Mas. Kebetulan cukup banyak. Oke. Memang karena kan basicnya kita memang konten kreator yang hobinya tuh nyamperin tempat-tempat yang ada nuansa horornya juga, tapi lebih terutama yang ada unsur sejarah. Oke. Karena memang visi misi kita kan sebenarnya kita mau tempat-tempat bersejarah itu nggak dianggap angker. Tempat-tempat bersejarah itu hilang citra mistis, tapi justru supaya orang itu makin ngejaga sama melestarikan gitu loh situs-situs budaya itu gitu loh. Karena kan yang kita tahu di Indonesia sendiri situs-situs bersejarah itu biasanya kan dianggap mistis. Ya. Karena banyak benda-benda tua, benda-benda bersejarahnya, atau mungkin ada cerita-cerita dulu-dulunya seperti apa. Nah, jadi kita tuh berjalannya di situ. Jadi biar tempat itu tuh nggak dianggap melulu adalah serem, tapi justru orang tuh banyak tahu karena tempat itu adalah tempat bersejarah, bukan karena tempat angker. Oke, Mas Mahesa, gue sih setuju banget ya sama pendapatnya Mas Mahesa, karena aku juga aku juga cukup into sejarah. Oke. Dan setuju banget bahwa kita emang harus respect sama sejarah nih. Dan aku melihat bahwa situs-situs sejarah tuh lebih ke eksotik ya, karena emang banyak hal-hal yang pernah terjadi di luar waktu kita gitu, dan banyak yang masih belum terpecahkan atau mungkin ada tanda tanya dan lain sebagainya. Betul banget. Nah, dengar-dengar nih Mas Mahesa ada pengalaman mistis waktu pernah naik gunung. Pernah naik gunung ya, Mas? Kebetulan untuk naik gunung itu kan memang udah sering kalau untuk saya pribadi sering gitu loh. Jadi gunung itu menjadi salah satu tempat kita tuh untuk kayak relax gitu loh menurut saya. Oke. Walaupun memang banyak beberapa cerita yang berasal dari gunung itu kebanyakan ada horornya mungkin dan seperti itu. Oke, nah tapi ini aku dapat bisikan nih, kata kreatif katanya pernah ke Gunung Selamat Atap. Iya, Atap Gunung Jawa Selamat Tengah. Atap Jawa Tengah. Atap Itu Jawa ada Tengah. apa Mas di situ? Horor katanya nih. Oke, jadi kan sebenarnya itu adalah nggak disengaja, tapi disengaja oleh istri gitu loh. Jadi saat itu kan dadakan gitu loh, dia pengen ngasih surprise ceritanya. Jadi karena aku tuh memang senangnya gunung, nah dia tuh ngasih surprise-nya adalah naik gunung gitu loh. Cuman yang jadi masalah tuh bukan yang biasa, dia ngasihnya tuh adalah ke Gunung Slamet. Sedangkan yang kita tahu kan Gunung Slamet itu memang gunung yang tinggi, terutama di Jawa Tengah, makanya dia punya julukan Atap Jawa Tengah, karena memang Gunung Slamet itu adalah gunung tertinggi nomor 2 setelah Semeru kalau kita ngomong gitu. Nah, jadi saat itu pun aku denger dia itu bukannya nggak seneng sih, tapi kayak kaget karena jadi dia tuh dulu belum pernah sama sekali naik gunung yang setinggi Slamet. Oke. Bahkan yang 3000 pas MDPL pun dia belum pernah. Gitu loh. Jadi karena tahu itu nggak hal yang main-main, jadi akhirnya aku nanya, "Kamu yakin mau ke sana saat itu?" Itu tinggi loh, aku bilang. "Enggak, aku yakin kok, ini kan surprise buat kamu." Gitu dia bilangnya. Karena memang nggak tahu, tiba-tiba feeling nggak enak saat itu. Feeling nggak enak kayak, waduh, takut ada apa-apa kan, karena terlebih kan kita tahu lah, namanya kita pasangan pasti kapasitas fisik pasangan kita kenal ya, kita Mas. paham gitu, kita paham. Dengan 3.400 sekian MDPL itu nggak gampang gitu loh. Akhirnya dia memutuskan untuk tetap ngajak gua naik saat itu ke situ. Dengan bukan berdua sih, kita berlima. Jadi ada 3 orang temennya dia. Nah, jadi dia itu ngajak itu karena temennya memang 3 orang itu adalah yang hobi naik gunung juga gitu loh. Apalagi ada salah satu tuh yang namanya Irwan, itu memang anak gunung banget lah gitu loh. Dan Irwan tuh udah pernah 1 kali di Gunung Slamet. Jadi dia yang jadi guide kita lah gitu loh. Dia yang jadi di depan gitu loh. Leadernya tuh dia saat kita hiking kemarin itu gitu loh. Oh, jadi memang di awal tuh Mas Mahesa malah udah sempet ada perasaan gak enak ya? Feeling gak enak. Feeling gak enak tuh. Gak enak. Gitu. Dan tapi akhirnya dilanjut walaupun dadakan. Karena dia maksa, ya udahlah gitu. Nah, akhirnya naik tuh Mas dengan guide tuh. Naik, akhirnya naik. Itu di tanggal 28 tepatnya.
Jadi kita berlima itu ngumpul, lalu kita on the way ke base camp itu sekitar jam 2-an lah, siang pokoknya. Kurang lebih 5 jam perjalanan kan dari Jakarta. Akhirnya kita sampai di pos Bambangan. Jadi karena kita naik itu via jalur Bambangan, karena Slamet sendiri itu ada beberapa jalur nih. Ada via Guci Permadi, ada via Bambangan yang populer. Nah, akhirnya kita ngambillah Bambangan karena si Irwan sendiri via Bambangan ini baru sekali katanya gitu. Jadi kita Bambangan aja lah, karena katanya Bambangan ini rutenya itu lebih landai walaupun agak sedikit lebih jauh dibandingin Guci Permadi itu yang jalur 1. Guci Permadi ini lebih nanjak ekstrimnya. Jadi kata dia karena kita belum semuanya ahli dalam naik gunung, ya udah ambilnya adalah Bambangan kata si Irwan gitu, yang lebih landai aja gitu. Jadi naiklah via Bambangan. Saat itu jam 7 malam kita nyampe di posko Bambangan itu untuk nginep dulu karena kan nggak bisa langsung naik. Akhirnya subuh 29 subuh pagi lah itu ya. Kita registrasi sama si Irwan ke pos registrasi gitu loh. Untuk naik ke Gunung Slamet gitu loh. Jadi naik awal-awal tuh nggak ada masalah sebenarnya. Happy aja gitu. Jadi baik-baik aja nih Mas. Baik-baik aja. Lancar nih. Jadi kayak feeling gak enak pun saat itu udahlah gitu. Mungkin ini firasat doang gitu. Karena kelihatan istri pun wah seneng banget tuh dia tuh. Karena kan pengalaman dia pertama kali tuh saat itu. Seneng banget di gapura depan kita foto-foto lah, seneng lah gitu. Saya pun udahlah positive thinking, dia kuat gitu. Naik. Sampailah ke pos 1. Pos 1 masih aman. Masih lancar lah, masih bercanda-bercanda di jalur. Pos 2 kita makan siang tuh. Pos 2 makan siang. Karena jaraknya dari 1 ke pos 2 itu kalau untuk jalur Bambangan itu wah lumayan sih menurut saya. Memang Gunung Slamet itu nggak kaleng-kaleng gitu loh. Karena jalurnya tuh dari setelah pos 1 itu udah langsung dihajar fisik. Nah, di pos 2 tuh ada feeling lagi nih. Karena lihat Maesa yang punya feeling lagi karena lihat kok agak sedikit pucat gitu loh istri saat itu. Karena dia udah mulai kecapean karena kan dari 1 ke 2 tadi agak ekstrim kan gitu. Nah, mulai dari pos 2 itu udah mulai pecah nih rombongan nih. Yang tadinya berlima ini beriringan, rapat gitu. Iya, ini mulai pecah nih karena ngelihat fisik dari si istri ini agak lambat ritmenya, nggak bisa ngimbangin ritme kita yang cowok gitu loh. Jadi saat itu ya udahlah, gua yang ngimbangi pelan gitu. Jadi terpisah ini Mas Mahesa dan istri nih. Betul. Di belakang jadi nih. Irwan duluan. Ya. Awalnya masih berempat, ada yang 2 tadi. Nah, cuman karena istri ini kecepatannya juga menurun lama-lama akhirnya yang 2 tadi ya udah lu pada duluan aja gitu. Gua suruh duluan sampai ke pos 3 itu kita berdua. Karena yang 2 udah duluan, si Irwan pun udah lebih dulu gitu. Kita cuma kontak-kontakan via HT pakai handy talkie kan saat itu. Gimana aman? Nah, namanya dia kan akhirnya sepanjang jalan tuh gini, yakin nih mau lanjut. Gua gituin karena makin lama kan makin menurun nih. Gimana nih, kuat enggak? Karena kan kita sebagai pasangan, ntar takutnya daripada ada apa-apa konyol nih gitu. Di gunung ya. Konyol nih, nggak bisa. juga. Sampai aku bilang, gunung nih nggak bisa buat bercandaan loh. Apalagi kayak kelasnya Gunung Slamet itu kan, mungkin para pencinta gunung tahu lah Gunung Slamet nggak segampang itu gitu loh. Bahkan dengan cuacanya yang kadang suka berubah juga. Dari pos 2 tuh suhu udah lumayan dingin sekali. Itu udah sore tuh Mas apa? Itu dari pos 2 itu sekitar jam 3, jam setengah 4 itu udah dingin banget. Nyampe lah ke pos 3, akhirnya nyampe juga ke pos 3. Pos 3 karena aku lihat udah jamnya semakin sore. Ini kalau nongkrong lagi di pos 3 pasti kemalaman. Lanjut dari 3 ini ke 4. Nah, 4 ini nih. Karena kan mitosnya Gunung Slamet ini pos 4 adalah pos yang paling ditakuti gitu loh. Karena namanya aja udah cukup menakutkan karena diambil dari nama yang berhubungan dengan hal mistis gitu. Namanya Samarantu. Pos 4 Samarantu ini terkenal. Pokoknya yang pecinta gunung, pos 4 Samarantu Gunung Slamet pasti tahu. Penjaga bawah yang kalau kita registrasi tuh, dia ngingetin. Pokoknya jangan ada yang rehat lama-lama di Samarantu. Kalau secara nyatanya, karena konturnya Samarantu memang tidak memungkinkan untuk kita ngecamp. Satu, vegetasinya sangat tebal, rumputnya banyak banget, bahkan pohon-pohon gede banget, tinggi banget, sehingga kemungkinan kalau ada angin kenceng itu jatuh bahaya. Riskan ya. Terus agak miring juga, nggak landai, sehingga jadi memang Samarantu ini sangat tidak direkomendasikan untuk ngecamp, gitu loh. Makanya jangan ada yang di situ gitu loh. Nah, habis itu ada juga selentingan mistisnya ya tadi karena dianggap Samarantu ini adalah gerbang mistisnya Gunung Slamet. Jadi pos 4 itu Samarantu dibilang gerbang mistisnya. Gerbang mistisnya Gunung Slamet. Gunung Slamet. Dari 3 ke 4
Itu tiba-tiba aku ngomong sama istri, terus ntar kalau ada kayu kasih tahu ya, buat apa, kata dia kan. Paling nggak habis setelah ngomong nggak nyampe 5 menit deh, tiba-tiba ini konyol lagi nih, aneh menurutku sih. Apa nih? Itu jarak beberapa meter ada tongkat nongol di sebelah kanan. Jadi jalur itu kan kiri jurang. Oh, kiri jurang? Kiri udah jurang. Wow. Jadi dari pos 3 pertengahan mau ke 4 itu udah jurang. Itu udah kelihatan banget cekungannya jurang. Kanan doang yang masih tebing gitu. Tiba-tiba jarak beberapa meter itu ada tongkat ngegeletak di batu. Jadi ada batu tuh tiba-tiba gede di samping jalur itu. Wah, itu udah aneh. Feeling itu udah kok bisa pas. Cuman kan lagi-lagi kayak udahlah positive thinking aja. Mungkin ini hoki, ini rezeki gitu kan. Tongkatnya berupa apa? Kayu gitu? Jadi, apa bambu atau apa? kayu. Tongkat kayu, oke. Tongkat kayu. Dan yang lebih bikin aku ngerasa aneh, tongkatnya bersih, Bos. Jadi tongkatnya tuh kayak mulus. Proper banget ya? Proper banget. Oh. Dan ujungnya tuh kayak ada jendolan gitu, si tongkat ini. Bahkan karena penasaran aku pegang. Oh, dipegang? Pegang, deketin. Oke. Karena kok bisa ini tongkat siapa gitu lah. Nah itu dipegang tuh sebenarnya ada sedikit halannya, yaitu ada aroma wangi gitu. Ketika habis dipegang? Jadi saat megang tuh kayak aroma parfum orang sholat Jumat, tau nggak? Itu berasa gitu loh. Wah, udah makin gak enak. Nah pas mau bawa, karena si istri ini gini, udah nih, anggap aja ini rezeki. Dia bilang gitu kan kamu butuh tadi. Begitu mau aku bawa, nah itu tiba-tiba tuh di telinga kanan itu kayak ada bisikan. Itu serius, itu karena kalau dibilang halus sih kayaknya enggak sih, karena kalau aku kondisi fisik aman. Bisikan di kanan ini bilang bahwa jangan dibawa. Jadi lirih banget, kayak suara orang tua lirih. Pokoknya ngelarang untuk bawa tongkat itu. Taruh lagi gitu, jangan dibawa. Ibaratnya terserah deh, ibaratnya kalau orang yang nonton ntar nggak percaya terserah. Intinya itu real saya alami bahwa suara itu nyata banget. Jangan bawa. Akhirnya saya taruh tongkat. Karena makin gak enak. Udah awalnya gak enak, terus dari dapat itu suara itu, peringatan itu. akhirnya kita taruh. Nah istri ini nanya dong, kok ditaruh nggak jadi dibawa? Gitu. Udah nggak usah. Udah jalan gitu. Karena dia ngerasa aneh, tiba-tiba aku nyuruh buru-buru. Jangan nengok, aku bilang. Jangan ditengok lagi tongkatnya gitu maksudku. Aku taruh, kita lanjut yuk. Buru, ayo, saya dorong sampai gitu. Oh, gitu dorong, oke. Dia nengok gitu loh, konyolnya lagi dia nengok gitu. Dia nengok, kenapa sih emang gitu kan? Dia nengok. Jadi pas dia nengok, itu dia langsung diam tek gitu. Dan gue tahu nih pasti ada yang dia lihat nih gitu. Karena maaf, awalnya pun saya udah lihat itu sebenarnya saat saya taruh tongkat. Jadi aku lihat tuh ada sosok kakek-kakek itu pakai kain putih tapi dililit-lilit. Kayak pendekar kolosal gitulah. Dililit-lilit kayak mungkin kalau di film-film silat tuh kayak mungkin yang jadi penasehat lah. Itu pokoknya kakek-kakek gitulah dengan jenggotnya gitu. Dan dia megang tongkat yang tadi gua temuin tuh. Itu dia pegang, matanya natap tajam ke arah kita. Dia berdiri. Jadi si istri yang tadi nengok itu kenapa dia sempat kayak nge-freeze? Ternyata dia lihat juga gitu loh. Akhirnya pas dia lihat, aku bilang akhirnya lu lihat. Ya aku lihat itu, aku gituin langsung udah jalan. Karena udah pasti nggak benar, udah pasti nggak beres gitu. Maksud aku tuh udah nggak usah dihirauin lah, udah fokus jalan gitu. Jalan, lanjut ke pos 4 karena memang udah ini harus. Ini udah maghrib malah kayaknya. Udah, nah pas yang dia lihat itu nggak lama tuh suara azan memang. Suara azan. Karena kan samar-samar kedengaran dari kampung kan bergema gitu. Jalan terus, pas mau nyampe pos 4 itu dia ada 2 pohon. Jadi tanda kita nyampe pos 4 selain tulisan Samarantu tuh, ada pohon gede banget dan itu kalau kita lihat mirip gapura. Jadi kalau kita lihat itu pohon itu uniknya bisa pas di kanan sama kiri. Kayak gerbang gitu ya, Mas? Yes, betul. Jadi pas nyampe ke 4 tuh benar-benar, oh ini pasti nyampe. Karena memang benar saat udah di 2 pohon itu, nggak lama lurus dikit tuh ada tulisan. Di satu pohon itu adalah pos 4 Samarantu, ada tulisannya di situ. Masuk gerbang itu, nengok lagi nih, karena ngerasa nih ada yang ngikutin. Nengok dan ternyata si kakek tadi ngikutin tapi nggak nyampe ngelewatin si gerbang. Oh jadi sorry, Mas ini udah melewati gerbang berarti? Udah lewat gerbang tapi gue ngerasa masih ada yang ngikutin, gue tengok lagi, gue nengok gitu. Terus si kakek tadi ada, pas di gerbang tadi. Tapi beda, ekspresinya beda. Jadi kalau pas yang abis tongkat tadi tuh natap tajam, kali ini tuh sedikit senyum gitu. Bilang nih ada apa? Jadi positive thinking lagi lah intinya, udah nggak mau yang aneh-aneh. Oh mungkin kita dianterin kali, karena kita nggak jadi ngambil si tongkat, mungkin kita mikirnya gitu deh saat itu. Karena mungkin kita udah
baiklah kita kembaliin, nggak kita ambil, mungkin dianterin. Gua kira kelar nih di sini nih, oh udah pergi nih orangnya nih, gitu. Karena udah mau azan juga. Karena gua lihat dia kecapean si istri ini, kita nekat dong, kita duduk di pos 4 tuh. Harusnya kan nggak boleh tuh. Jadi harusnya lewat aja ya? Harusnya lewat. Jadi Lanjut. di bawah tulisan yang ada tulisan pos 4 itu ada kayu bekas roboh memang. Jadi kayak memungkinkan banget buat kita duduk tuh di situ. Oke. Di kayu itu. Duduklah kita di situ, minum. Rencana saya tuh kayak nyelesain azan dulu, baru kita lanjut nih, karena lagi azan gitu loh, lagi azan, berhenti dulu deh gitu. Pas azan itu udah mau selesai, itu tiba-tiba ada lagi dong Apa nih Mas? gangguan-gangguannya gitu. Oke. Jadi ada suara kayak suara kayu jatuh dari pohon, kenceng banget, gitu. Akhirnya kita nengok kan, karena suara itu kenceng, otomatis kan kayak apaan tuh gitu kan. Iya, karena gede suaranya. Oh iya, kenceng banget, itu Kenceng persis kayak suara ada yang jatuh gede banget lah dari atas itu. Kita tengok ke arah sumber suara. Oke. Lagi-lagi nih ada yang aneh lagi, jadi kayak ada sosok mirip kera, tingginya mungkin 2-3 meter. Tuh, ruangan ini kurang lebih ya? Itu tapi yang bikin saya yakin ini bukan kera beneran, Iya, iya. bulunya aneh, bulunya putih. Jadi bulunya tuh kayak putih-putih abu gitu loh, pokoknya nggak warna kera. Ya nggak yang kayak lazim kita tahu Ini lah ya. kalau mungkin kayak sosok-sosok kera yang di film-film deh, yang Iya, bulunya iya, putih iya. kayak gitu deh gitu. Oh. Jadi matanya ini merah gede banget, matanya tuh Merah. mungkin ada kali segede mangkok, itu gede banget itu. Matanya merah, tinggi banget, itu gede. Jadi sih ternyata si bunyi tadi tuh bunyi itu. Mungkin dia ngapain gitu Kayak ya? dia turun dari pohon gitu. Oh, oke. Karena ngeliat, waduh ini udah pasti nggak wajar gitu kan. Akhirnya just yuk jalan lagi. Karena kita ngeliat ini udah, karena dia pun lihat juga itu memang berdiri. Jadi si sosok itu berdiri ngadep ke arah kita duduk. Paling jaraknya dari kita duduk tuh 2 meteran. Nggak jauh itu. Mau lari juga ya nggak ngerti, nge-freeze aja. Kita berdua nge-freeze intinya saat itu. Cuman bisa berdoa aja dan kayak dalam hati ini nyebut bahwa ya Tuhan lindungi kita lah gitu. Udah seperti itu ya Mas Dan ya? entah Udah kenapa kayak... konyolnya kita kayak komunikasi, maksudnya kayak enggak, kita nggak ganggu kalau kita cuma numpang istirahat dan sebagainya kayak gitu-gitu. Dan setelah gitu si sosok ini cabut nih. Cabutnya pun ya ini makin menguatkan lagi bahwa oh ini bukan sembarang. kera beneran nih. Iya, iya. Karena dia kayak lompat gitu tapi itu langsung jauh. Usul. Jadi kayak langsung nyampe beberapa meter jauh banget gitu. Dan habis itu hilang. Nah, habis dia hilang ya udah lanjut jalan. Lanjut tuh Mas. Langsung, Karena kan udah makin malam, makin gelap kan. Iya, dan pasti udah takut dong Mas. Udah Saya yang juga- udah pikiran Kayak tuh ngibrit deh. udah Kalau saya kayak campur ngibrit deh. aduk, Oh, udah lari campur deh. aduk, kita paksa jalan bahkan karena dia lemes tuh Lelah ya. sampai saya papah gitu. Oke. Karena daripada berhenti lagi ini ntar takutnya ada apa-apa gitu loh. Ya cabut-cabut gitu Gua kan. apa akhirnya ngontak Irwan di HT, Irwan bisa nggak sambil nyamperin kita udah mau nyampe pos 5. Karena dia udah makin lemes nih, gue bilang gitu. Akhirnya si Irwan nyamperin tuh, dia mapah, bantuin saya mapah dan akhirnya nyampailah di pos 5 itu dan kita istirahat tuh. Istirahat karena besok subuh kan submit nih. Subuhnya kita mutusin untuk submit. Naik summit. Submit. Aman, submit nggak ada masalah. Summit aman nih, udah nyampe summit. Nggak ada di masalah puncak. nih. Beres. Habis submit, turun dong. Turun. Istirahat bentar, baru nanti kan mau turun ke bawah. Ya. Tapi pas istirahat tuh kan ada yang makan, ada yang minum dulu, Minum, habis ada submit kan yang capek apa. kan. Oh. Pas ngopi, ada bapak-bapak warung, karena di pos 5 tuh ada warung tuh. Oh, memang ada warung. Ada warung di pos Oke, 5, karena oke. kan kebetulan kita naik itu weekend, jadi kan ada warung itu buka. Oh, karena pendaki Banyak kan. pendaki yang lain. Pas ngopi, bapak-bapak ini nanya, Mas, udah submit ya tadi? Udah Pak, gue bilang. Terus tiba-tiba konyolnya bapak dia nanya, waktu naik, ada hal-hal aneh nggak? Si bapak gitu, seolah-olah kayak dia tahu gitu loh, gua ngalamin gitu kan. Oke. Padahal nggak ada cerita awalnya gitu loh. Akhirnya karena ditanya dan Jadi- gua ngerasa juga, kok tahu ya nih orang gitu. Ya udah akhirnya gue cerita. Nah pas cerita itu bapak itu kayak ngasih tahu memang menurut kepercayaan warga gitu, memang ada beberapa sosok-sosok astral lah kita sebut Di situ. di Gunung Slamet itu. Ya tadi yang si kakek itu memang iya, bahkan si sosok kayak kera tadi itu memang iya. Biasanya si kakek ini memang kalau yang ditemuin lah bahasanya itu memang ngelakuin hal yang nggak benar, biasanya nggak bisa hilang tuh katanya. Kalau si sosok itu ketika kita ketemu nih, dia ngelakuin hal yang aneh. Iya. Kemungkinan kita nggak selamat atau entah hilang. lu ngambil apa atau lu ngerusak apa, intinya di situ. Kata si bapak percaya bahwa sosok yang kakek-kakek itu tuh kayak yang memang yang jaga di situ. Oh berarti bener dong, kemarin tuh kayak kita kayak dites gitu loh. Apakah lu ambil atau enggak nih tongkatnya gitu loh. Ya untungnya kan kita nggak jadi ambil saat itu. Abis ngopi,
beres-beres kan tenda. Sekitar jam 2:30, 3 itu kita putusin untuk turun. Karena udah yuk beres-beres turun. Pas turun ngelewatin lagi dong pos 4 kan. Pos 4 ya, sama tuh lagi. Pos 4 aman. Oke. Habis pos 4 berarti ngelewatin titik yang tongkat. Oke. Masih kepo dong. Asli gak ya tuh kakek kan masih gitu nih. Kita nginget-nginget lah titik di mana kita nemuin si tongkat. Pas titik itu kita cek tuh. Nggak ada dong. Jadi apanya yang nggak ada nih Mas? Batunya apa tongkatnya? Batunya nggak ada, tongkatnya nggak ada. Bahkan kan di depan si batu tuh ada ini nih. Kayak ada goa sebenarnya waktu itu. Jadi waktu itu batu, goa. Nah si kakek ini duduk di atas batu itu. Jadi di belakang si kakek itu ada goanya. Harusnya. Di saat kejadian yang hari pertama itu. Oke. Itu nggak ada. Bahkan saking nggak percayanya nih gua. Pegang. Itu tebing itu sampai gua gini-gini nih. Kok nggak bolong ini? Nggak bolong asli, gitu loh. Ini gitu? Iya, ini tanah, beneran tanah gitu, nggak bolong. Udah fix, udah dari situlah kita yakin bahwa fix kita ngalamin fenomena ini. Nggak beres. Kita di suatu tempat kayaknya tempat lain kayak waktu itu. Aneh nih udah nih. Udah turun kan? Akhirnya? Turun karena kan turunnya itu terlalu sore sebenarnya. Iya, 2:30 tadi ya. 2:30 harusnya kan summit yang bener itu setelah summit turun itu adalah jam 10, jam 11 siang harusnya udah turun. Siang, paling telat harusnya turun supaya nggak kemalaman karena kan rute Bambangan ini 8 jam lebih kan sebenarnya. Oke. Nah akhirnya kemalaman, nyampe lah di pos 3 itu udah gelap. Oh, udah gelap. Udah gelap. Kalau di gunung itu jam segitu udah gelap. Turun pos 3, dia makin parah kakinya, ternyata makin lemes, lutut kanannya itu. Sampai akhirnya ada rombongan nyalip, rombongan dari kayak tour guide gunung gitulah pokoknya gitu. Lagi turun juga. Nanya, kenapa? Akhirnya saya bilang, iya ini istri kakinya lagi kayak terkilir, saya bilang. Akhirnya, dibantu nggak? Akhirnya carrier-nya istri dibawain sama mereka untuk ditaruh di posko bawah. Dibawain, enteng tuh dia nggak bawa carrier. Jadi akhirnya karena Irwan ini ngelihat gua mapah, kasihan dong. Akhirnya Irwan mutusin, yaudah, gua sama kalian bertiga. Yang 2 disuruh turun aja duluan. Pas mau nyampe pos 2, belum nyampe tuh pos 2. Mau nyampe, ada pos bayangan namanya. Habis pos 3 tuh pos bayangan dulu. Pos bayangan tuh yang nggak ada tulisan, cuma ada bangunan gubuk gitu. Sebenarnya gue denger, cuman gue nggak mau ngomong karena takut jadi horor buat teman-teman atau buat takut istri. Ganggu ya. Gue denger tuh kayak ada suara rame, bro. Rame suara. Suara rame. Jadi kayak orang hajatan gitu. Sorry, waktu di pos bayangan nyampe. Pos bayangan. Pas nyampe gitu ada suara gaduh gitu. Gaduh kayak ada suara musik kayak gitu-gitu. Siapa yang kawinan di tengah gunung gitu kan? Terus kita kan tahu ini belum nyampe pos 2 aja belum, otomatis sama kampung jauh masih. Iya, jadi nggak make sense kalau ada suara gaduh dari mana, nggak mungkin. Nggak mungkin, Gema pun nggak sejelas itu ya kalau Gema. Itu nggak Gema soalnya. Nah, sorry, itu Mas Maesa yang denger sendiri? Awalnya gua kira gua doang nih yang denger. Oke, terus? Ternyata istri denger juga nih. Kamu denger nggak? Dia gitu. Denger apaan? Akhirnya kan gua pura-pura dulu nih. Iya, yang ngetes biar. Kayak ada suara rame ya, kayak ada hajatan gitu ya. Anjir, dia denger juga dong nih. Udah 2 orang nih yang denger. Udah, terus aku gituin karena kan Irwan ini awam nih, anggaplah dia bukan orang yang berkecimpung di dunia horor deh gitu. Dia nggak denger nih berarti ya? Dia bodoh amat deh dengan horor. Irwan awalnya gitu. Oke. Nggak ada lah gitu-gituan gitu. Irwan tiba-tiba langsung narik baju gua. Ini gua nggak halu kan gitu awalnya. Kenapa luan gitu akhirnya? Gua denger anjir kayak ada suara musik gitu anjir. Akhirnya bertiga denger semua ternyata. Disitulah saya langsung kayak, berarti nggak gua doang dong gua gituin. Lu denger juga, kenapa lu nggak ngomong gitu? Si Irwan ini kesel nih, kok lu nggak kasih tahu gitu kan? Ya kalau gua kasih tahu takutnya lu takut gitu loh. Gue kayak mencoba keep sendiri awalnya gitu. Gue senterin, karena mastiin ini halu atau bukan nih. Center tuh ke sudut-sudut kita center tuh. Mungkin ada orang nyetel radio kan nggak tahu ini masih positive thinking nih. Nggak ada bro, itu pohon semua. Gelap pohon. Wah anjir, itu saat itu kan bukan purnama juga ya. Jadi bener-bener gelapnya itu full gelap banget. Black aja. Bahkan cahaya dari kampung pun belum kelihatan saking jauhnya, masih vegetasinya masih rapat. Udah kayak suara hajatan itu rame, akhirnya tetaplah positif. Ya udah kalau kita nggak jalan nggak nyampe-nyampe. Jalan. Nah, terus beberapa meter setelah kejadian gaduh yang kayak hajatan, itu Irwan teriak istighfar tuh. Karena dia lihat tuh ada, kata dia nih ya, dia lihat ada bayangan gede hitam kayak ada tanduknya gitu, matanya gede banget merah di depan kita. Itu Irwan yang lihat. Astagfirullahaladzim, tuh kenceng banget dia teriak itu. Karena saat dia teriak, saya ditarik kan, dia refleks narik. Karena kan dia tadi pegangan baju gua nih. Jadi langsung gini kaget dia. Dia tarik, gua sampai jatuh tuh. Jatuh ke jengkang. Apa sih luan gitu kan? Padahal nggak lihat ya, itu udah gede banget apaan tuh. Udah panik lah dia.
Gue bilang, udah, ntar tambah panik malah makin kemana-mana gitu loh. Jadi saya memutuskan untuk melakukan hal yang saya tahu, saya berdoa di situ. Itu alhamdulillah tuh habis berdoa tuh sedikit lebih tenang gitu loh. Lebih tenang karena kondisi si istri ini makin nggak bisa kalau kita paksa. Akhirnya saya bilang, Wan, lu berani nggak jalan turun sendiri? Loh, kok sendiri? Kata dia gitu. Karena nih kalau gua paksain, takutnya ada yang korban nih, gue bilang. Karena istri udah nggak kuat, dan kalau gua papah terus, kayaknya kita yang kehabisan tenaga gitu loh. Akhirnya gimana nih maksudnya? Akhirnya center aku tuh kan ada 2. Aku kasih Irwan 1, lu turun ke bawah, lu ke pos registrasi, minta pertolongan. Suruh kirim tim untuk rescue. Akhirnya saya milihlah satu titik nih, yang saya bilang nih kayaknya cukup aman untuk duduk. Duduklah nunggu sebentar, terus standby. Istri saya suruh duduk, kita tunggu di sini. Irwan saya kasih HT 1. Oke. Turun dia. Sambil kontekan terus, Wan. Nah, jangan sampai putus ya kontekannya, saya bilang. Karena ya kayak khawatir juga karena sendirian dia. Iya. Kabarnya update terus. Ya, gue turun. Pas dia kontak itu ada insiden lagi. Tiba-tiba tuh suara kresek HT itu. Kayak jatuh. Panik dong saya. Wan, kenapa lu? Ternyata Irwan ini keprosok. Wan, nyaut gak Wan? Saya tuh sampai manggil tuh kenceng banget itu. Karena kan panik, takut panik lah. Iya. Ternyata untungnya Irwan nyaut. Gak lama Irwan nyaut. Ya. Tapi suaranya lirih gitu kayak orang ya jatuh. Sakit dan jatuh. Enggak, aman. Gue udah pegangan akar. Si Irwan turun, ketemulah tim. Tim rescue. Karena saat itu HT-nya Irwan dikasih ke tim. Karena buat komunikasi ke saya kan. Bang, aman. Masih nyaut tuh HT. Nah, itu ada sedikit aneh lagi. Tim rescue ini kan ngirim signal hunter sama teriakan. Untuk tahu posisi kita kan. Ya, ini kita datang nih gini. Nah, Bang, nanti kalau ada suara teriakan disautin ya, gitu. Anehnya gue nggak denger tuh teriakannya. Padahal di HT tuh ngoceh nih. Tapi begitu di sini nggak kelihatan. ada. Bahkan mereka nembakin kayak center tapi yang ada kedip-kedip tuh, itu nggak kelihatan. Gue center pun nggak tembus. Ke mereka nggak lihat juga. Bang, ngeliat nggak nih? Saya juga ngirim signal. Nggak ada. Itu lama. Akhirnya gue doa lagi di situ. Oh, doa lagi akhirnya. Gue doa berdua. Nah, gua terus nggak lama baru tembus tuh ada suara dari tim. Rescue gitu mereka teriak. Akhirnya kita nyaut, woi gitu. Nah, itu baru tembus dan akhirnya senternya kelihatan. Jalan nggak lama mulai tenang karena si cahaya senter dari rescue itu udah makin jelas ya, udah kelihatan. mendekat. Oke. Itu tuh kita sempat shock saat datang rescue. Karena mereka bawa kantong mayat. Gimana kantong mayat? Kantong mayat, tahu nggak kantong jenazah? Iya, yang oranye. Oranye, yes. Itu mereka bawa. Pak, kok bawa kantong mayat ya gitu? Bukannya bawa tandu gitu kan? Wah, masnya nggak tahu ya katanya. Di sini nih tempat sampean duduk nih katanya. 3 minggu yang lalu ada 3 mayat di sini kata dia. Dengan kondisi hampir sama dan itu nggak selamat. Makanya saat dengar temannya Mas lapor, kita tuh udah yang wah, takutnya korban lagi nih gitu. Karena kan nggak lama sebelum kita tuh ada korban di situ. Titiknya sama persis di situ. Dan bulan lalu kata dia nih ada yang hilang di sini, di titik ini juga dia hilang. Itu dia ngerasa baru hilang beberapa hari, padahal itu udah 3 bulan dia baru ketemu. Dan Mas Mahesa bisa-bisanya ada di titik yang sama. Iya, makanya jadi kayak anjir. Ini konyol sini saya bilang. Makanya waktu itu sampai udahlah nggak ada lagi ya ceritanya kayak begini lagi gue bilang. Maksudnya dadakan untuk naik gunung nih nggak gue bilang, karena ini udah bahaya gitu loh saya bilang. Kita kreator horor yang tahu hal begituan nih misalnya. Biasa aja gitu aja. Tapi jadi bukan berarti kita konyol juga saya bilang gitu. Iya. Apalagi kayak Gunung Slamet adalah gunung-gunung yang nggak bisa dianggap remeh gitu loh. Akhirnya sampai tim dan istri akhirnya dibopong lah istri. Karena saya udah nggak kuat untuk bopong, jadi tim yang bopong. Saya akhirnya turun sendiri, tapi dengan dipinjemin trekking pole tuh akhirnya sama mereka. Masih bisa, tapi saya butuh tongkat pak kayaknya. Akhirnya dipinjemin trekking pole 2. Saya bisa turun ke bawah. Dibopong. Itu sampah pun masih saya bawa. Sampai dia bilang, Mas ini sampahnya? Iya. Kok nggak ditinggal aja? Kalau emergensi harusnya nggak usah dibawa sampahnya, letakin aja di pinggir jalur. Nggak tahu ya, kayak nggak bisa aja gitu. Karena kan itu kan bagian kode etik tanggung juga jawab, tanggung gitu. jawab ya. Jadi sampah pun masih saya bawa saat itu. Masih bawa ke bawah, ditanya-tanya sama rescue, cerita lah kayak tadi itu. Rescue mau bilang, masih bagus nih selamat gitu loh maksudnya. Selamat ya. Karena beberapa bukannya mereka memvalidasi keangkerannya ya, tapi yang udah-udah itu pasti ada masalah gitu. Yang udah-udah pasti ada korban gitu loh. Iya, kado terindah tapi kado teraneh juga gitu loh. Kejadian itu pas banget hari ulang tahun asli 29. Jadi setiap ulang tahun makanya kesel di situ kadang kalau ingat. Karena jadi inget itu ya. Asli kesel karena ya maksudnya
gara-gara ide konyolmu, gue hampir jadi duda nih gue bilang nih. Orang yang bilang nggak ada di gunung mah itu karena lu nggak persiapan aja. Jadi sebenarnya bukan nggak persiapan, buktinya kita yang waras dalam tanda kutip fisiknya itu ngalamin gitu loh. Kalau yang ngalamin istri aja mungkin ya wajar karena mungkin dia yang nggak biasa, dia yang nggak. Tapi si Irwan bahkan kita yang kondisinya seger buger aja ngerasa nggak luput dari fenomena itu atau seperti itu. Cuman ya bersyukurnya masih intinya dari sosok-sosok itu nggak ada yang memang mencelakai gitu loh. Memang mereka menunjukkan mungkin kayak ya memang di gunung itu ada gitu loh. Di dimensi ini nggak cuma kalian kok gitu loh. Apalagi kayak di gunung ini ada kita loh gitu loh. Kita kan datang ke gunung itu untuk menikmati alam bukan merusak alam ya gitu loh. Jadi kayak respect juga apapun itu ya udahlah biarin aja gitu loh. Iya, jadi memang Mas Mahesa sama istri dan rombongan dan sama istri gitu bertepatan bisa ada di titik itu. Di titik itu. Di mana juga pernah ditemukan 3 orang meninggal. 3 orang di situ. 3 minggu lalu. Itu kata-kata si timnya itu ya, tim rescue. Iya. Terus juga pernah ada yang hilang. Ternyata 3 bulan hilang baru ketemu. Padahal cuma beberapa hari buat dia. Baru beberapa hari. Nah, Mas Mahesa, kira-kira untuk nutup podcast kali ini, kira-kira menurut Mas Mahesa dari pengalaman Mas Mahesa barusan ya, kira-kira apa nih yang bisa jadi bekal buat kita atau mungkin yang sudah pernah atau mungkin yang mau naik gunung atau apapun yang mungkin Mas Mahesa bisa share? Yang pertama sih yang pasti persiapan. Fisik lah, kesiapan mental juga, peralatan nggak bisa seadanya, nggak bisa asal-asalan. Karena saya setuju sekali dengan opini bahwa naik gunung itu bisa mencelakai di saat kalian tidak siap. Terlepas dari adanya hal mistis, menurutku itu lebih dulu kesiapan daripada mistis. Karena gini, kalau lu udah nggak siap, anggaplah lu hipo, anggaplah lu dehidrasi, baru nih mistis yang akan masuk. Karena kan konsentrasi menurun kan otomatis. Dan lu nggak bisa counter semua. Betul. Jadi untuk hal mistis saling menghargai aja sih kalau saya. Jadi lu datang tujuannya apa, ya berarti lu nggak usah aneh gitu. Cukup summit dan turun. Iya, nikmati keindahan Tuhan gitu kan. Dokumentasi, jangan ngambil apapun yang memang ada di situ. Nah, itu juga. Karena lu datang itu kan bukan untuk ngambil, tapi lu hanya boleh menikmati melihatnya, bukan untuk ngambil gitu loh. Dan sampah terutama, jadi kayak gitu-gitulah itu harus penting. Ya tadi nomor 1 kesiapan dulu. Mental, peralatan, fisik wajib. Kalau dan juga jaga sikap dan jaga lalu setelahnya baru jangan ngentengin sesuatu hal. At least percaya atau enggak itu hak kalian memang. Tapi setidaknya menghargai itu penting. Kita bisa memilih untuk menghargai tempat itu. Kan percaya nggak percaya itu hak lo, tapi lu untuk menghargai itu adalah kayaknya kewajiban deh. Kewajiban, be respectful all the time. Betul, supaya ya kita pun dari hal yang mungkin kita nggak tahu, kita juga nggak salah. Wah, itu pengalaman horor Mas Mahesa mungkin juga life changing karena ya nyawa bisa melayang ya Mas Mahesa. Ya, dan itu mungkin ini pun pertama kalinya saya cerita ini publish karena nggak tahu ya entah kenapa nggak mau saya naikin konten itu. Bahkan kan di konten kita ada kayak konten cerita-cerita gitu ya. Nggak ada, yang belum ada kepikiran. Makanya waktu kemarin ada sayembara ya atau apapun dari Hitmaker, cerita yang udah saya tulis dari 2022 itu baru saya kirim. The first time ini pengalaman nyata pribadi saya keep dari 2022. Jadi ini ya aku juga sharing dikit sih Mas Mahesa. Jadi maksudnya ngomongin gelap dan menyeramkan memang waktu syuting Dusun Mayit ini kan kita summit memang kan. Iya pas banget ya. Nah waktu turun itu kan wah ini first time Mas, saya nggak pernah naik gunung memang. Jadi di film ini kita berempat ini sama sekali nggak pernah naik gunung. Oke kita naik, kita pas turun kan mau maghrib. Itu emang kondisi kanan kiri tuh gelap banget guys. Dan gue pun takut gitu dan itu membuat gue kayak ini emang nggak main-main. Jadi aku setuju gitu Mas Mahesa bilang bahwa gunung ini bukan sembarangan tempat gitu. Jadi gue begitu kanan kiri kita turun kan sama kru bawa genset, bawa lighting. Ini di kanan kiri gelap gitu. Jadi itu membuat gue juga ya hati-hati harus respectful gitu. Alam tuh jauh lebih besar dari yang kita tahu. Itu asli banget. Gitu loh. Jadi makanya berkaca dari Mas Mahesa pengalaman horor. Thank you Mas Mahesa udah sharing sama kita. Sama-sama. Dan sama juga teman-teman di Dusun Mayit. Ini merupakan pengalaman horor yang dari thread Zero Point yang dimana ini terjadi dan kami perankan bersama-sama dengan teman-teman pemain lain disutradari oleh Pak Rizal Mantovani dan diproduseri oleh Hitmaker Studios. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nonton film Dusun Mayit 31 Desember 2025 di bioskop kesayangan Anda. Ya. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you. Suara ning angin